Dan hai, kembali lagi di sini Mamania. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre horror thriller yang dirilis pada tahun 1995 lalu. Walaupun terkesan jadul, namun cerita di film ini dijamin sangatlah seru dan menegangkan. Secara singkat, film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang mengunjungi suatu kastil warisan dari nenek moyang mereka. Namun tanpa mereka sangka, ternyata kastil itu menyimpan sebuah misteri yang akan menghantui mereka. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film Castle Freak. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita tua yang terlihat sedang menyiapkan makanan. Kemudian nenek ini menuju ke suatu ruangan bawah tanah dengan diikuti kucing oranye. Sesampainya di sana, dia lalu membuka suatu ruangan yang seperti penjara dan mengambil sebuah cambuk. Ternyata di dalam penjara itu terlihat ada seorang pria kurus yang dirantai. Dan kemudian si nenek memukul pria itu dengan cambuknya berkali-kali hingga membuat pria itu kesakitan. Lalu si nenek menutup kembali pintu penjara itu dan memberikan makanan tadi kepadanya. Ketika si nenek sedang berjalan menuju kamarnya, dia nampak pucat dan terlihat kelelahan. Tak lama berselang, nenek ini pun terlihat sudah tak bernyawa lagi. Satu tahun pun berlalu. Di sini diperlihatkan ada sebuah keluarga yang sedang mengendarai mobil. Rencananya, mereka akan menuju ke suatu kastil warisan dari nenek moyang mereka. Sesampainya di kastil itu, mereka sangat terpukau dengan kemegahannya. Walaupun sudah tua, namun kastil ini terlihat masih sangatlah bagus dan kokoh. Keluarga ini terdiri dari sang ayah yang bernama John, si ibu yang bernama Susan, dan putri mereka yang buta bernama Beth. Kemudian, Susan menyuruh pembantu mereka yang bernama Agnes untuk menyiapkan kamar. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Di sini terlihat bahwa John sedang mengunjungi kamar Susan. Dia lalu merayu Susan untuk mengajaknya bermesraan. Namun, Susan justru menolaknya. Hal ini pun membuat John kecewa dan dia pun kemudian pergi dari kamarnya Susan. Walaupun John dan Susan adalah pasangan suami istri, namun mereka tidak tidur sekamar. Keharmonisan rumah tangga mereka retak karena Susan merasa kecewa kepada John. Lalu adegan berpindah ke masa lalu. Di hari itu, diperlihatkan bahwa John sedang mengendarai mobil bersama Beth dan anak laki-lakinya. Di momen itu, ternyata John sedang mengendarai mobil dalam kondisi mabuk. Alhasil, karena tidak fokus, mobil yang dia kendarai mengalami kecelakaan. Ternyata, kecelakaan itu membuat putranya meninggal dan membuat Beth mengalami kebutaan permanen. Karena kejadian itulah membuat keharmonisan rumah tangga antara John dan Susan menjadi retak. Keesokan harinya, John mengajak Beth untuk menjelajahi kastil ini sekaligus membuat daftar barang-barang yang masih bisa untuk dijual. Ketika John sedang asik memeriksa album foto, Beth tiba-tiba mendengar ada suara yang aneh. Dia pun lalu mengikuti dari mana asal suara itu. Dan ternyata itu adalah suara seekor kucing. Kucing itu lalu seperti menyuruh Beth untuk mengikutinya. Karena merasa penasaran, Beth pun kemudian mengikuti kucing itu. Si kucing lalu mengarahkan Beth ke suatu ruangan rahasia yang ada di bawah tanah.
Sesampainya di sana, Beth lalu memanggil kucing itu dan mencarinya. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara ayahnya yang sedang memanggilnya. Dengan cepat, Beth pun segera kembali ke atas. Susan yang melihat Beth sedang sendirian itu merasa sangat khawatir. Dia lalu memarahi John karena meninggalkan Beth sendirian. Di lain sisi, diperlihatkan ada sesosok pria misterius yang menarik kucing oranye itu. Dan tanpa disangka, pria yang ada di dalam penjara ini lalu memakan si kucing oranye dengan sangat lahap. Pria ini terlihat sangatlah kurus dan tidak mengenakan pakaian apapun di tubuhnya. Seperti mendapatkan tenaganya kembali setelah memakan kucing oranye itu, pria ini lalu mematahkan jempolnya agar bisa lepas dari rantai yang mengikat tangannya. Dengan merasa senang, akhirnya pria ini bisa melepaskan rantai yang ada di tangannya. Kemudian, dia mendobrak pintu penjaranya dan kabur dari ruangan itu. Ketika pria misterius ini melihat wajahnya di cermin, dia merasa sangat marah dan kemudian dia memecahkan cermin itu. John sekeluarga yang sedang menikmati makan siang pun dikagetkan dengan suara pecahan cermin itu. Dengan cepat, John dan Susan lalu mendatangi asal suara itu. Sesampainya di sana, mereka pun dibuat terheran-heran mengapa cermin itu bisa tiba-tiba pecah. Mereka mengira kalau cermin itu pecah karena memang sudah sangatlah tua. Adegan lalu berpindah. Malam harinya, ketika Beth sedang tidur, tiba-tiba pria misterius itu mendatangi kamarnya Beth. Pria ini sepertinya sangat menyukai Beth. Dengan perlahan, dia lalu mulai meraba-raba tubuh indah Beth. Sampai akhirnya, Beth pun terbangun dan dia pun menyadari kalau ada orang asing di kamarnya. Dengan merasa ketakutan, Beth pun berteriak meminta pertolongan. Pria misterius ini pun terlihat sangatlah panik. Dia lalu segera mengambil selimutnya Beth dan segera kabur. John dan Susan yang mendengar suara teriakan Beth dengan segera mendatanginya. Beth lalu mengatakan ke kedua orang tuanya kalau ada orang asing yang masuk ke kamarnya. John dan Susan pun lalu berusaha menenangkan Beth dan berjanji akan memanggil polisi besok. Keesokan harinya, John memanggil polisi ke kastilnya dan memberikan laporan kalau ada orang asing yang masuk ke dalam kastilnya. John lalu menyuruh para polisi untuk memeriksa seluruh kastil ini. Namun polisi itu menolak permintaan John karena tidak ada bukti dan ditambah lagi kastil ini terlalu luas untuk dijelajahi. John yang terlihat kesal kemudian mengunjungi suatu bar. Di sana, dia mulai memesan minuman hingga membuatnya sedikit mabuk. Lalu ada seorang wanita yang mendatangi John dan menggodanya. Wanita ini bernama Sylvie. Sylvie ternyata adalah seorang wanita penghibur yang biasa menjajakan jasanya di bar ini. Karena sudah setahun lamanya John tidak pernah mendapatkan hal itu dari Susan, akhirnya John pun tergoda dengan Sylvie. Dan kemudian dia menyewanya, lalu mengajaknya ke kastil. Ketika John dan Sylvie sedang asik melakukan hal itu, mereka tidak menyadari bahwa dari belakang ternyata ada pria misterius yang sedang mengamati. Setelah John selesai melakukan hal itu dengan Sylvie, dia merasa bersalah ke Susan karena telah berselingkuh. Dengan segera, John lalu membayar Sylvie dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kastil ini. Ketika Sylvie akan pergi dari kastil, dia mendengar ada suara aneh dari salah satu ruangan. Karena merasa penasaran, Sylvie pun kemudian memasuki ruangan itu untuk mengeceknya. Dan tiba-tiba, dari belakang ada sosok misterius yang mendekap Sylvie lalu membawanya pergi. Kemudian scene berpindah, di mana ada seorang polisi yang datang ke kastil. Polisi itu lalu bertanya ke John dan Susan tentang keberadaan Sylvie.
Karena menurut keterangan pemilik bar, John adalah orang terakhir yang terlihat bersama Sylvie. Ternyata, Sylvie sudah menghilang selama sehari dan belum ada kabar darinya lagi. John pun lalu menjawab kalau dia tidak mengetahui keberadaan Sylvie dan dia lalu menyuruh polisi itu untuk pergi. Setelah polisi itu pergi, Susan nampak marah kepada John karena dia telah berselingkuh dengan wanita lain. Lalu scene berpindah, di mana Sylvie akhirnya menyadari kalau dirinya sedang diculik oleh pria misterius. Sylvie yang terlihat sangat ketakutan, lalu menyuruh pria itu untuk menjauh darinya. Namun pria misterius ini justru terus mendekatinya. Dan tanpa disangka, pria ini lalu memperkaos Sylvie dan setelah dia puas, pria ini lalu memakan tubuh Sylvie secara hidup-hidup dengan sangat sadis. Ternyata, pria ini adalah seorang kanibal yang memiliki kelainan mental. Sebab itulah dia dikurung di dalam kastil oleh nenek tua di awal film tadi. Kemudian adegan kembali berpindah, di mana Susan mengajak Beth untuk pergi dari kastil ini karena dia merasa kecewa setelah mengetahui bahwa John telah berselingkuh. John yang melihat Susan akan pergi, lalu berusaha untuk menghentikannya dan meminta maaf. Namun, Susan sudah terlanjur kecewa dan dia lalu segera pergi meninggalkan John. Di tengah perjalanan, taksi yang ditumpangi oleh Susan dihentikan oleh para polisi. Ternyata, para polisi ini membawa surat perintah untuk menggeledah kastilnya. Dan para polisi ini melarang Susan untuk pergi karena mereka ingin memeriksa Susan terlebih dahulu. Para polisi pun lalu masuk ke dalam kastil dan mereka segera menangkap John yang sedang berada di ruangan bawah tanah. John pun tampak melawan dan berusaha meyakinkan polisi kalau dia tidak mengetahui keberadaan Sylvie. Tak lama berselang, para polisi menemukan mayat Sylvie dengan kondisi mengenaskan. Hal ini pun semakin meyakinkan para polisi kalau John telah membunuh Sylvie. John pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ketika malam tiba, Susan nampak sedang menenangkan Beth yang terlihat sedang bersedih itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau pria kanibal itu sedang mengintip mereka berdua. Saat Susan ingin mengambil air minum, tanpa disangka dari belakang pria kanibal itu membenturkan kepala Susan ke tembok hingga membuatnya pingsan. Kemudian, pria kanibal itu mendatangi Beth yang sedang berada di kamar sendirian, lalu menculiknya. Beth pun tak bisa melawan dan hanya bisa berteriak meminta pertolongan saja. Susan yang mendengar suara teriakan Beth pun mulai tersadar. Dengan segera, dia lalu menuju ke asal suara itu untuk menolong Beth. Adegan lalu berpindah, di mana John sedang diinterogasi oleh salah satu polisi dan disuruh mengaku kalau telah membunuh Sylvie. Namun John menyangkal tuduhan itu dan meyakinkan polisi kalau dia tidak bersalah. Karena tidak mau mengaku, salah satu polisi pun kemudian memukul John agar membuatnya mengaku. Polisi lainnya yang melihat hal itu lalu berusaha menghentikan polisi itu dan membawanya pergi. John yang melihat para polisi itu sedang pergi lalu memanfaatkan kesempatan ini. Dengan segera, dia lalu kabur lewat jendela. Kemudian scene berpindah, di mana Beth sedang dibawa oleh pria kanibal itu ke ruangan bawah tanah. Di sini, Beth terlihat sangat ketakutan, namun dia tidak bisa melawan dan hanya bisa menangis saja. Pria kanibal itu terlihat sangat senang, dan dia pun mulai menjilati serta meraba-raba tubuh indah Beth. Ketika pria kanibal itu akan memperkaos Beth, tiba-tiba Susan dari belakang datang dan menghentikannya. Susan lalu membuka bajunya dan menyuruh pria kanibal itu untuk memperkaosnya saja. Ketika pria kanibal itu mendatangi Susan, tiba-tiba Susan menusukkan pisau yang telah dia sembunyikan di belakang tubuhnya ke punggung pria kanibal itu. Dengan segera, Susan lalu membawa Beth pergi dari tempat itu. Mereka berdua lalu kabur ke menara yang ada di belakang kastil.
Sesampainya di atas menara, ternyata mereka terjebak di jalan buntu. Mereka pun tampak pasrah saat pria kanibal itu mulai mendatangi mereka. Namun tiba-tiba, John datang dan menghentikan pria kanibal itu. John lalu mengajak pria kanibal itu untuk berkelahi. Mereka berdua lalu terlibat perkelahian yang sangat sengit di malam itu. Ternyata, pria kanibal ini sangatlah kuat dan bisa membuat John terdesak. John pun dibuat babak belur dan dikalahkan olehnya. Ketika pria kanibal itu ingin mendatangi Susan dan Beth, John lalu mengambil rantai yang masih mengikat di tangan pria kanibal itu. Dengan segera, John lalu menarik rantai itu dan menjatuhkan dirinya dari atas menara. Alhasil, pria kanibal itu pun ikut tertarik oleh John, dan mereka berdua akhirnya mati karena terjatuh dari atas menara yang sangat tinggi itu. Dengan menangis, Beth dan Susan lalu mendatangi John untuk menolongnya. Di akhir hidupnya, John lalu meminta maaf ke Susan karena dia telah berselingkuh dan telah menyebabkan kecelakaan yang membunuh anak laki-laki mereka serta membuat buta mata Beth. Dengan dipenuhi air mata, Susan pun akhirnya bisa memaafkan kesalahan dari suaminya itu. Dan itulah seluruh alur cerita di film Castle Freak, salah satu film jadul dengan cerita yang menarik dan menegangkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!